bagaimana kepemimpinan di level puncak itu benar-benar mempengaruhi implementasi sustainability di perusahaan. Apa yang membuat sustainability bisa hidup dalam praktik, bukan hanya berhenti di wacana atau dokumen atau cuman report-report belaka. Jadi sebagai pimpinan puncak, kita harus bisa jeli melihat ini kesempatan sustainability, peluangnya, risikonya ada di mana. Ya, coba kita lihat himpunan berpotongannya tuh ada di mana titik temunya antara profit dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IAI Podcast, bincang santai bersama IAI dengan saya Monica Nabilia yang akan menjadi host pada episode kali ini. Akuntan Indonesia dimanapun Anda berada, episode podcast kali ini kita akan membicarakan topik yang sangat powerful, terutama untuk perempuan Indonesia, yaitu perempuan, kepemimpinan, dan keberlanjutan. Belajar dari ruang pengambilan keputusan. Karena pada masa sekarang, perempuan itu bukan cuma hadir di meja pengambilan keputusan, tapi juga membentuk arah masa depan. Dan di episode kali ini sangat spesial karena kita sudah bersama Ibu Istini Sidarta, yaitu Ketua Dewan Standar Keberlanjutan IAI. Selamat datang Bu Istini. Selamat pagi Monica. Jadi ini adalah episode podcast pertama dan ada next selanjutnya ya Bu ya episodenya ya. Mudah-mudahan. Kita akan ngobrol santai aja Bu. Kita akan berbagi dengan seluruh akuntan Indonesia. Kan DSK ini kalau kita lihat lagi sibuk-sibuknya ya Bu ya. Apalagi setelah PSPK 1 dan PSPK 2 terbit ya. Kayak proyeknya masih akan banyak sekali. Boleh diceritakan sedikit nggak Bu kesibukan Ibu dan juga sebagai ketua dari Dewan Standar Keberlanjutan? Jadi setelah diterbitkannya PSPK 1 dan 2, sekarang kita masuk ke masa untuk persiapan implementasi dari PSPK 1 dan 2 itu. Dan ini cukup sibuk karena penerapan untuk setiap industri itu akan berbeda. Jadi dibantu oleh tim kerja dan tim teknis yang kayaknya kerjanya lembur terus. Kita semua maju selangkah demi selangkah, tetapi mudah-mudahan semuanya sudah siap dan perusahaan-perusahaan yang akan mengimplementasikan PSPK 1 dan 2 ini juga akan siap pada waktunya. Luar biasa ya Bu ya. Jadi melihat sosok-sosok perempuan menjadi pemimpin maupun apalagi khususnya dalam pembuatan standar itu selalu bikin kita penasaran ya. Bu, saya mau ngobrol-ngobrol mengenai perjalanan karir dan proses bertumbuh sebagai seorang pemimpin. Kan kalau kita lihat profilnya Ibu, background-nya itu beragam ya Bu ya. Start dari audit, terus masuk dunia korporasi, jadi direktur keuangan, pernah juga jadi direktur utama, terus Ibu juga pernah jadi komisaris gitu. Buat saya ini perjalanan yang cukup luar biasa ya. Bagaimana Ibu memaknai perjalanan karir Ibu itu? Dan apa dari awal pas saat berkarir pertama kali itu emang Ibu udah membayangkan nih, oh next 10 tahun, 20 tahun aku akan ada di sini, atau semuanya itu terbentuk seiring berjalannya waktu? Jawaban singkatnya, seiring dengan berjalannya waktu. Jadi waktu saya kecil, karena ayah saya seorang akuntan, kalau disuruh ngisi buku kenangan itu ya mau jadi apa cita-citanya, pasti isinya akuntan atau garis miring dokter. Kenapa dokter? Karena dari keluarga ibu saya memang banyak yang dokter. Jadi selalu begitu. Nah, pada saat ujungnya lulus jadi akuntan, ya sudah, berarti masuk ke kantor ayah gitu kan. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu ya memang ada hal-hal yang mendadak terjadi gitu. Itulah yang ujungnya membuat saya menjadi semakin kaya dalam pengalaman di dalam karir ini.
Jadi titik baliknya itu memang pada prosesnya ya Bu ya? Dalam proses ya. Jadi tidak pernah membayangkan, udah nanti saya mau menjadi direktur keuangan atau jadi direktur utama, apalagi terus mengurus sustainability. Yang waktu itu kan nggak ada ininya. Iya. Jadi sama sekali nggak ada bayangan. Cuman ya apapun yang kita lakukan itu memang kita harus selalu bertumbuh ya. Kita tumbuh sesuai dengan tempat di mana kita ini ditanam, seperti tanaman, seperti tumbuhan juga. Aduh. Ya. Ini istilah yang digunakan aja sangat sustainability sekali ya, teman-teman sekalian ya. Bu, dalam perjalanan sepanjang itu gitu ya, Ibu kan melihat juga ada berbagai perubahan zaman ya. Tapi saya rasa yang paling relevan adalah perempuan di posisi kepemimpinan itu selalu menghadapi tantangan yang khas pastinya. Pengalaman Ibu sendiri, apa tantangan yang paling nyata yang pernah Ibu rasakan sebagai perempuan di lingkungan kerja dan di ruang-ruang pengambilan keputusan? Saat ini saya umurnya sudah 60-an lebih. Jadi sebetulnya tidak menghadapi tantangan seperti dulu. Kalau dulu itu biasanya sendirian perempuan di ruang pengambilan keputusan, yang lainnya laki-laki semua, ya kan? Jadi kita harus berjuang untuk dapat didengarkan dan dianggap. Jadi nggak ya cuman buat pajangan aja, nggak seperti itu ya. Nah, memang lingkungan mendukung. Ada saat-saatnya di mana ya kalau yang laki-laki itu kan mereka akan ngumpul, masuk ke ruangan, terus rokok cerutu gitu kan. Saya nggak bisa, ya kan? Atau terus mereka misalkan punya istilahnya ya tempat buat eksekutif. Tapi kalau mereka sudah kumpul di situ, saya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ya habis ngerokok cerutu. Oh iya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu ya, yang memang kita sulit masuk. Dan kemudian juga kalau kita ingin bersosialisasi sendiri sebagai wanita gitu, obrolannya juga beda. Iya kan? Nah, kalau zaman sekarang itu sudah lebih enak, jauh lebih enak karena ya sudah lebih banyak wanita eksekutif. Yang penting kita saling membantu, tetapi ya lingkungan eksekutif yang pria-pria ini juga banyak yang istilahnya ngemong juga. Mereka juga memberikan bimbingan karena kalau saya rasa di rumah juga punya anak perempuan sama aja gitu ya. Jadi saya juga sangat berterima kasih kepada para pendahulu saya yang juga membantu untuk memotivasi, memberikan keberanian kepada diri untuk tampil dan untuk mengatakan apa yang menjadi pikiran kita. Ya. Sekarang jauh lebih inklusif ya Bu ya? Sekarang jauh lebih inklusif. Karena sudah semakin banyak eksekutif perempuan. Betul, ruang-ruang publiknya sudah terbuka untuk perempuan untuk menyuarakan, untuk berperan dan menerima tanggung jawab yang lebih. Bu, kan tadi Ibu pernah bilang Ibu pernah jadi CFO, Ibu pernah jadi CEO gitu. Dua peran ini sama-sama sangat-sangat strategis ya, tapi dengan tuntutan yang berbeda pastinya. Kalau menurut Ibu, apa perbedaan yang paling terasa nih ketika jadi CFO sama ketika jadi CEO? Pada saat kita menjadi CFO, kita banyak melakukan analisa. Analisa berdasarkan angka. Nah, kita harus mempengaruhi CEO untuk membuat keputusan. Tapi enaknya untuk menjadi CFO itu adalah keputusannya bukan dia sendiri yang ambil. Resikonya menjalankan juga bukan hanya ada di dia, tetapi ada di CEO. Nah, pada saat menjadi CEO, itu nggak bisa. Jadi pertama-tama ya banyak CFO yang pada saat menjadi CEO itu jadi dia kagok sendiri. Dia tetap berkutat kepada angka lagi, tetapi tidak pada implementasi atau menyusun strategi itu sendiri. Ya, jadi apa yang saya lakukan pertama-tama pada saat saya menjadi CEO, saya tidak mau melihat yang namanya laporan keuangan. Saya hanya bergantung kepada CFO saya, gitu kan. Jadi saya lebih fokus kepada ini strategi operasi apa yang harus dilakukan. Saya juga harus melihat bahwa bagian mana ya yang kayaknya perlu improvement.
Terus bagaimana caranya menyampaikan visi, misi, dan memotivasi karyawan-karyawan yang ada di bawah tanggung jawab saya untuk mereka dapat melaksanakan tugasnya. Ya, jadi itu berbeda. Kalau CEO itu harus bisa memotivasi supaya orang lain ini bisa bergerak dan langkahnya seirama. Kalau CFO dia harus mendukung, memberikan data semua kepada CEO dan mengatakan bahwa tolong dong Bu, Pak, ini kalau yang bagian ini angkanya keluarnya kayak begini nih. Jadi harus diapakan. Tapi yang menentukan dan berpikir harus diapakannya itu adalah CEO-nya. Berarti semua yang tadi Ibu jawab itu inline banget dengan tagline-nya IAI ya Bu ya. Harus see beyond the number. Betul. Gak cuma angka-angka aja, tapi juga harus ditransformasi menjadi strategic plan, strategic action. Nah, buat semua akuntan-akuntan muda, akuntan-akuntan perempuan udah bener. Jadi akuntan punya sertifikasi CA supaya pada saat memegang CEO, CFO semakin kuat gitu ya posisinya, pengetahuannya dan lain sebagainya. Ibu setuju kan dengan hal itu ya? Jadi memang kemampuannya tidak hanya analisa di angka saja, tidak hanya jurnal, membuat laporan keuangan, tetapi juga bagaimana menggunakan semua itu untuk memotivasi karyawan-karyawan yang ada di bawah tanggung jawab kita supaya mereka ini bisa maju. Ya. Selain jadi CEO, jadi CFO, terus Ibu juga pernah jadi komisaris nih. Teman-teman semua ya, Ibu Istini ini luar biasa. Ketika menjalani peran jadi komisaris, itu kan kayaknya dari luar tuh kayak sama-sama memimpin ya. Tapi kan pastinya berbeda ya Bu ya. Menurut Ibu, perbedaan yang paling mendasar dan apa sih tantangannya kalau sebelumnya di posisi eksekutif, terus tiba-tiba jadi komisaris yang jauh lebih posisinya lebih pengawasan, memberikan arahan, atau stewardship. Menurut Ibu, apa perbedaannya dari pengalaman Ibu? Kalau CEO itu berarti dia tanggung jawab, dia merupakan wakil dari perusahaan, representasi dari perusahaan untuk pihak eksternal dan internal. Ya, kalau komisaris fungsinya kan adalah supervisi, pengawasan, ya, dan juga memberikan direction, bukan direction sebetulnya, usulan. Ini loh, suggestion deh. Jadi usulan untuk direksi. Kok Anda belum melihat ini hasilnya kayak begini, bisa nggak ditinjau? Tetapi komisaris itu bukan wakil perusahaan dan dia juga bukan pengambil keputusan. Jadi biasanya kalau saya sebagai komisaris saya melihat ada sesuatu yang kurang pas, apalagi terus saya harus memberikan masukan tertulis, saya selalu memberikan disclaimer pada akhirnya yang mengatakan bahwa keputusan semua ada di tangan direksi. Gitu kan. Jadi memang komisaris hanya memberikan usulan. Kenapa? Kalau enggak nanti komisaris bisa dianggap mengambil alih tanggung jawab direksi. Dan ini sebetulnya berdasarkan undang-undang PT ada konsekuensinya sendiri. Ya, konsekuensinya tanggung jawab renteng loh. Itu kan, baik direksi maupun komisaris, kalau ada apapun yang terjadi ke perusahaan, itu tanggung jawab renteng. Jadi, sebaiknya kita juga tahu bagaimana caranya mendokumentasikan, ya, supaya kita tidak dianggap mengambil alih atau malahan merasa lebih hebat dibandingkan dari CEO-nya. Ya. Dari bagian eksekutif yang day-to-day ya Bu ya. Menarik. Bu, kan sekarang Ibu dikenal sebagai Ketua Dewan Standar Keberlanjutan nih di IAI kan, bersama teman-teman DSK membuat sustainability. Dan Ibu juga tadi bilang kayak baru-baru ini nih sustainability ini lagi hits banget nih ya. Tapi Ibu juga punya pengalaman ya di dalam perusahaan mengenai implementasi sustainability itu tersebut. Kalau kita baca gitu ya pengalaman Ibu, sustainability itu kan bukan cuma sebagai konsep ya Bu ya, tapi juga harus disiapkan strateginya, proyek-proyek keberlanjutannya seperti apa, SDM-nya harus dipersiapkan, struktur organisasi dan lain sebagainya. Dan itu hasilnya terlihat gitu ya.
Saya mau bertanya nih, dari pengalaman Ibu, bagaimana kepemimpinan di level puncak itu benar-benar mempengaruhi implementasi sustainability di perusahaan? Apa yang membuat sustainability bisa hidup dalam praktik, bukan hanya berhenti di wacana atau dokumen atau cuman report-report belaka? Oke, yang pertama-tama pimpinan puncak itu harus sangat sadar dan percaya bahwa sustainability itu tidaklah bertentangan dengan tujuan utamanya dia, yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Ya, jadi antara profit dan planet itu tidak bertentangan. Dengan people apalagi tidak bertentangan. Ini semua ada kaitannya. Jadi kalau misalkan seorang eksekutif pimpinan puncak dia tidak percaya itu, tetapi percayanya adalah sustainability ini hanyalah suatu cost center, suatu beban, ya habis diminta aturan OJK, itu udah bubar semua, nggak akan berlangsung deh, ya. Jadi sebagai pimpinan puncak kita harus bisa jeli melihat ini kesempatan sustainability, peluangnya, risikonya ada di mana, ya. Coba kita lihat himpunan berpotongannya tuh ada di mana titik temunya antara profit dan lingkungan. Kalau misalkan kita ambil dah ya, ini perusahaan retail gitu. Dia akan melihat bahwa sebetulnya efisiensi itu penting. Bayangkan kalau dengan operasinya dia bisa menghemat semua biaya transportasi logistiknya. Karena kalau logistik dihemat itu dengan sendirinya CO2-nya juga emisinya juga turun, ya kan? Nah ini kan sama. Jadi tujuannya sama-sama, untuk lingkungan baik, emisi gas rumah kacanya turun, dan untuk perusahaan juga baik karena cost of operation-nya dia juga turun, ya kan? Terus kalau misalkan ya listrik kalau pakai lampu LED itu juga lebih hemat, ya. Berarti juga cost-nya dia untuk listrik juga akan turun. Jadi hal-hal yang seperti itu, ya. Nah, kita harus bisa melihat 80-20-nya di suatu perusahaan. Ini apa yang paling bermakna untuk perusahaan. Jadi jangan terus istilahnya kalau perusahaan retail tapi terus fokusnya adalah oh ya udah saya mesti nanam mangrove, itu jauh gitu kan, dan efeknya itu tidak langsung terasa. Akibatnya orang juga ya udahlah ini juga buat hura-hura aja atau buat gimana gitu kan, buat penampilan aja. Tetapi kalau itu sudah berhubungan dengan efisiensi operasional yang sama-sama menguntungkan untuk lingkungan maupun untuk orangnya juga, itu akan jauh lebih baik. Jadi benar-benar harus diyakini ya Bu ya? Harus diyakini dan harus dicari titik temunya antara ketiga aspek dari sustainability itu. Yaitu nilai perusahaan, atau kalau profit kan jangka pendek ya, kalau nilai perusahaan kan jangka panjang. Ya. Sedangkan ini kita juga nggak bisa, perjalanan sustainability itu bukan seperti garis lurus, tetapi seperti ya dia ada kelok-kelokannya gitu kan ya. Naik turunnya kalau kita mau tahu ya perginya ke puncak di situ harus turun dulu sedikit ya nggak apa-apa. Tapi kita harus pastikan bahwa sesudah turun itu naik. Ya. Dan semua sama-sama belajar ya Bu? Semua sama-sama belajar. Jadi kadang-kadang juga kalau orang namanya belajar itu pasti buat kesalahan. Karena kalau tidak pernah membuat salah, ya tidak akan pernah belajar. Setuju. Ya kan? Nah, jadi memang seperti itu. Ya, saya setuju banget tuh sama pendapatnya Bu Istini. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu di sesi episode kali ini. Pesan untuk perempuan muda dan calon pemimpin masa depan ya, Bu Istini, boleh nggak di-share gitu ya pesannya kepada perempuan-perempuan muda yang profesional, khususnya yang lagi ada di sandwich generation nih, kayak saya nih yang milenial, yang di bawah udah banyak, baru-baru Gen Z, di atas juga masih banyak nih boomers level director. Di bawah level staff ini juga ada milenial. Nah, kita ada di tengah-tengah nih Bu ya, mid manager ya, yang sedang belajar percaya diri.
yang sedang mencoba mengambil ruang, tapi pasti banyak nih keraguannya. Dari semua pengalaman yang udah Ibu rasakan asam garam gitu ya, apa yang paling ingin Ibu sampaikan untuk perempuan muda yang ingin tumbuh jadi pemimpin, membawa dampak, dan punya integritas? Ingatlah Allahmu, itu yang pertama. Ya, yang kedua, kita ini wanita punya kodrat lainnya, bukan mengejar karir saja. Coba kalau kita lihat dunia-dunia di yang lain-lain ya, baik itu di Eropa, di Asia Utara, jadi Jepang, Cina ya, maupun di Amerika. Karena tingkat fertilitasnya mereka turun, itu semua akan mengubah dari struktur populasi. Apa akibatnya? Dan kenapa? Karena kalau di Amerika ini yang terakhir saya baca, itu tingkat kelahirannya hanya setengah. Jadi setengah lebih dari populasi wanita di Amerika yang umurnya sudah lebih dari 25 sampai 35 tahun ya. Itu setengah dari mereka tidak ingin punya anak. Nah, jadi kalau Indonesia ini kita masih seimbang, masih balance semua. Jadi kalau dalam karir pun kita harus ingat, emang kelihatannya, aduh kok saya mesti tiga-tiganya. Ya itulah sebabnya Anda perlu seorang ibu yang masih generasi boomernya, yang masih mesti lebih membimbing dan mendukung anak-anak perempuan ini, ya kan, untuk mereka bisa menghadapi hidup yang balance. Dan selain itu juga coba dilihat itu pasangan-pasangannya, ya kan, juga jangan egois karena kita semua ini hidup untuk tujuan sosial untuk generasi berikutnya. Jadi ingat Tuhan, ingat keseimbangan, dan ingat tugas-tugas kita yang lain bukan 100% di dalam karir. Jadi kita perempuan ini harus seperti akuntan ya Bu, harus balance ya Bu. Harus ya. balance. Tapi ingat loh ya, kalau balance belum tentu selalu benar. Kalau nggak balance pasti salah, tapi kalau balance belum tentu selalu benar. Kan kita masih belajar trial error ya Bu ya. Makasih banyak Bu Makasih, Istini atas ngobrol-ngobrolnya, ini very insightful untuk akuntan Indonesia, nggak cuma perempuan tapi bapak-bapak di luar sana juga, karena ini ada bagian sustainability-nya dari Bu Istini. Makasih banyak Bu, semoga kita sukses selalu. Makasih Monica. Baik, akuntan Indonesia dimanapun Anda berada, jangan lupa likes dan subscribe YouTube IAI untuk mendapatkan berbagai informasi seputar akuntan, sustainability, PSAK, pajak, dan lain sebagainya. Anda juga dapat memfollow berbagai sosial media IAI, ada Instagram, ada Facebook, ada LinkedIn untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Bisa juga menghubungi WhatsApp official IAI dan kunjungi web IAI di www.iaiglobal.or.id. Saya Monica Nabilia undur diri. Terima kasih telah menyaksikan episode ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.